Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Grosshopper, majalah Gros TV kembali mengudara, atau majalah Gros Digital. Majalah Gros Digital dalam kurung MD, garis miring Gros TV kembali mengudara. Dan narasumber yang satu ini sesuai Japri yang masuk di redaksi Gros TV. Kok tumben mungkin tidak diwawancara, belum diwawancara tentang seputar apa selepas kongres bilang KLB. Nah, untuk memenuhi keinginan dari Grosshopper, alhamdulillah hari ini Kang Prof izin berada di hadapan layar Gros TV. Sehat Kang Bro? Alhamdulillah. Sebetulnya sih bukan hari ini, dan kemarin sudah dicoba di ini karena mungkin sibuk. Seperti biasa, mengaku pengangguran. Saya sih pengangguran, bla 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 bla, ujung-ujungnya waktunya nggak ada, sibuk. Nah, kamu deh langsung aja to the point. Kang, ini kan terakhir kita wawancara, ngobrol santai aja tentang undangan Kongres yang kamu dapat undangan itu dadakan dan diminta kalau tidak hadir dia dianggap mengundurkan diri dari bakal calon Dewan Kehormatan. Ini kan sudah terlaksana nih kongres ini kan. Nah, dari kacamata kamu sebagai anggota Notaris PPAT Kota Tangerang Selatan, saya tidak mau bicara Kang Udin sebagai bakal calon Dewan Kehormatan, tidak, tapi sebagai anggota Notaris Kota Tangerang Selatan. Kongres 31 Agustus kemarin dari kacamata Kang Udin bagaimana? Boleh siapa dulu dong? Ya. Pada kangen kayaknya. Halo teman-teman, sehat selalu ya semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Bedit. Ya, Kang Mahfud. Jadi kalau saya sih masih tetap dengan pendapat yang terdahulu ya. Bagaimanapun kalau mau melakukan event apapun gitu ya, dalam konteks organisasi, dalam konteks perkumpulan gitu ya harus sesuai dengan ADART dong. Sepanjang ADART itu kemudian mengatur dan membolehkan, termasuk tata cara dan seterusnya, termasuk bagaimana acara tersebut dilakukan. Katakanlah misalkan pemilihan gitu ya, pemilihannya dilakukan dengan e-voting kah, pemilihannya dilakukan dengan datang langsung kah, e-vote terbatas kah. Kalau itu di dalam anggaran dasar itu disebutkan itu dan dilaksanakan, ya sah-sah saja kan gitu ya. Kalau enggak ya berarti kan tidak sah. Berarti yang di Agustus kemarin, akhir Agustus itu Kang Udin nggak sah? Ya, tentu itu bisa disimpulkan dari apa yang disampaikan saya tadi kan. Gitu, apa yang selalu saya sampaikan dari awal kan. Bukan ke orangnya, tapi ke organisasinya kan. Ya, bagaimana kemudian harusnya organisasi itu diatur sedemikian oleh pimpinannya kan. Jadi kalau ditanyakan sah atau tidak sah, itu jawabannya kan sudah ada. Oke, berarti kan dalam artian apa yang dilaksanakan di Agustus kemarin itu tidak sesuai dengan yang tertuang di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga yang kita sepakati sebagai statutanya organisasi, aturan mainnya organisasi. Nah, kemudian sebagai anggota melihat hal itu bagaimana? Kenapa kok seakan-akan dipaksakan? Dan ya, jujur aja ketika Gros hadir di sana pun terkesan tertutup, terbatas, dan susah untuk dihadiri. Sedangkan yang kita tahu Kongres adalah pestanya anggota, kan? Pestanya anggota terbuka buat umum. Gimana kan? Sebagai anggota? Ya kalau ditanyakan ke saya, tentu kenapa mereka lakukan itu, ya itu tidak tahu lah ya. Ya, ada kacamata kamu itu. Ya kalau dari sudut saya, kan justru itu harus dipertanyakan, kenapa sih dipaksakan? Ya, dengan kemudian mengabaikan anggota, mengabaikan tujuan bagaimana kemudian kita berorganisasi gitu kan, bagaimana perkumpulan ini kemudian dijalankan. Ya berarti kan ada sesuatu kan gitu ya. Ya menteri juga kan sampai ngomong kan. Tapi tentu saya tidak ingin terlalu jauh ke sana lah ya. Yang terpenting adalah tentu harus dilakukan perbaikan. Pasti. Ya itu
itu yang terpenting adalah perbaikan sebetulnya. Perbaikan itulah yang dibutuhkan saat ini. Perbaikan dalam hal apa? Aturannya kah? Atau tata organisasi? Nah, perbaikan itu kan teman-teman dari P25 ya. P25 kan mencoba untuk mengakomodasi itu melalui KLB kan. Nah, menurut saya itu adalah langkah yang baik, ya, langkah yang bagus gitu ya, terkait dengan proses tersebut, ya, di mana kemudian kita bisa memberikan katakanlah ya masukan, memberikan katakanlah sesuatu yang kemudian bisa dipergunakan dalam konteks katakanlah bagaimana kemudian organisasi itu dijalankan. Jadi KLB itu merupakan sesuatu yang kemudian coba untuk memperbaiki keadaan yang sedemikian ya buat kita agar kemudian nantinya ke depan organisasi kita itu menjadi tempat yang baik, menjadi tempat yang terbaik dalam konteks kepentingan anggota, kepentingan masyarakat organisasi notaris Indonesia. Sebagai anggota apakah ada nggak rasa kekhawatiran? Ini kongres luar biasa. Nah, kalau kekhawatiran buat apa kan gitu ya? Yang terpenting kan sebetulnya niat kita agar kemudian organisasi kita itu katakanlah menjadi organisasi yang baik. Ya, bukan organisasi atau kumpulan orang-orang yang tidak memiliki katakanlah sense of kepada anggota gitu ya, kepedulian kepada anggota, sense of crisis lah gitu ya. Ya supaya ke anggota itu kemudian memperhatikan yang baik, ya rangkulah semua anggota. Ya jangan kemudian menganggap bahwa organisasi itu punya bahlu, punya diri sendiri, punya sendirian gitu. Kan hak anggota, hak semua masyarakat organisasi, semua masyarakat notaris Indonesia juga sama. Tidak bisa dong kemudian hanya milik segelintir orang gitu kan. Tapi Mas Ketua sudah memberikan warning. Kalau bandel tidak bisa dinasihati, tidak diberikan masukan, ya sudah dimultibar saja. Nah itu sebetulnya yang harus dihindari ya. Oke, kalau kementerian misalkan beranggapan seperti itu ya sah-sah saja. Ya, tapi kan wajib kita berusaha, ya, wajib teman-teman anggota itu berusaha untuk kemudian memperbaiki keadaan ini. Nah, memperbaiki keadaan ini tentu harus menggunakan mekanisme. Salah satunya adalah KLB. Hanya itu? Ya salah satunya. Salah satunya KLB. Gitu ya. Dan yang terdekat adalah ini. KLB tanggal, kalau nggak salah 29 ya? 29.30 Oktober ini. Ya. Jadi artinya kita harapkan dengan kondisi sekarang ini kita perbaiki melalui KLB tadi. Kita rangkul semuanya atau harus merangkul semuanya. Tidak pandang bulu gitu ya, tidak dipilah-pilah. Gitu. Nah, nggak kecewa nggak Kak dengan kondisi saat ini akan sebagai anggota notaris yang sudah belasan tahun sebagai notaris TPA? Puluhan tahun, bukan belasan tahun lagi. Pasti kecewa sekali ya. Dulu saya masih ingat waktu zaman yang terdahulu ya kawan gitu ya. Oke. Waktu zamannya Pak Harun Kamil kan dan seterusnya lah ya. Memang persoalan ya pasti ada waktu itu juga ya, tetapi tidak sampai kemudian pecah belah seperti itu gitu. Waktu zamannya katakanlah pimpinan kolektif kolegial juga ada kan, ya. Tapi kan itu bisa terpecahkan, ya tanpa mengurangi kemudian esensi organisasi tunggal kan, tidak mengutak-utik itu gitu ya. Ya kan kembali lagi kepada niat masyarakat notaris Indonesia untuk kemudian memperbaiki keadaan ini supaya lebih baik. Kan itu sebetulnya. Ini jauh lebih Pak. Kalau menurut saya agak kebablasan gitu. Kelewatan. Dalam hal satu anggaran sarana rumah tangga kan mengatur sedemikian. Tapi tidak dilaksanakan dengan baik. Dalam hal bagaimana kemudian memperlakukan notaris, rekan notaris gitu ya, memperlakukan notaris, rekan ketua pengril misalkan, itu kan jadi persoalan kan ya, termasuk notarisnya, para notarisnya kan, itu kan harus diperbaiki sikap-sikap seperti itu kan.